Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Denol Putra Lorenza, mahasiswa S1 Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Insyaallah saya akan menjadi moderator di acara tanya jawab seputar Ramadan, yang mana acara ini adalah salah satu program dari Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan salah seorang narasumber yang mana sosok beliau sudah tidak asing lagi di lingkungan Mesir. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Kevin Damaran LC. Ada Ustadz di program kita. Kevin Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin ya. Nah, beliau adalah Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah periode 2018-2019. Nah, sekarang beliau sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Kuliatul Ulum, takhusus di bidang fikih muqaran. Baiklah, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang puasa. Nah, ini kan awal-awal puasa ya, Ustaz. Jadi kita mungkin akan membahas lebih detail beberapa pertanyaan tentang puasa. Nah, di sini ada 6 pertanyaan yang sudah dirangkum oleh tim Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah, Ustaz. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah hikmah pensyariatan puasa. Nah, jadi kan kita nih sebagai seorang muslim tahu puasa itu wajib. Namun kadang masih banyak saudara-saudara kita yang menganggap ya wajib udah kita cuman puasa sesuai dengan tuntunan dari Nabi, tapi nggak tahu nih apa sih hikmah dari pensyariatan puasa itu sendiri. Nah, mungkin bisa antum jelaskan sedikit paparan bagaimana sih apa sih hikmah dari Allah mensyariatkan puasa kepada kita. Ahlan, Ustaz. Berbicara tentang hikmah ya dari pensyariatan puasa, bahwasanya ada sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'f." Ya, bahwasanya segala amalan perbuatan dari Bani Adam atau manusia ya, itu akan dilipat gandakan kebaikannya, yang dimana satu kebaikan akan dibalas, diberi ganjaran pahala 10 hingga 700 kali lipatnya. Wa qala Allahu azza wa jal illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Ya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena hamba tersebut berusaha menahan syahwat serta dahaganya untukku, kata Allah. Walis-shaim farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan bagi orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama saat ia berbuka, dan kebahagiaan selanjutnya adalah saat ia menjumpai Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski. Dan sungguh benar-benar bau mulut ya bagi orang yang berpuasa itu bagi Allah lebih harum daripada minyak misik atau kasturi. Nah, itu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Ya, begitu juga ya kita melihat kewajiban berpuasa merujuk kepada ayat Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, pada dasarnya kita diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kita agar bertakwa. Nah, maka makna dari takwa di sini luas ya.
Mungkin diantaranya ada beberapa ulama yang mengatakan agar kita merasakan bagaimana laparnya, hausnya ya kaum fakir ya, sehingga kita berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, begitu juga ya terdapat di dalam kitab Al-Wajiz fi Ahkami Siyam. Ya, ini karangan Al-Alama Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Mahfud ya, Al-Haddad Ba'alawi, yang dimana mencakup tentang permasalahan-permasalahan hukum puasa ya. Di sini dikatakan ya bahwasanya puasa itu adalah kewajiban yang sangat besar ya, azimah. Dan puasa itu sendiri pada dasarnya sebagai latihan, pendidikan serta pembentukan jiwa kaum muslimin. Ya. Untuk apa? Untuk berusaha senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Nah, kemudian ya, saat berpuasa itu bukan hanya saja kita diharuskan untuk menjauhi atau meninggalkan makan, minum dan juga syahwat, tetapi maknanya lebih daripada itu, yaitu harus meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menjaga lisan, meninggalkan ghibah, perkataan dusta dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya, maka barang siapa yang berpuasa tapi ia tidak meninggalkan perkataan dusta, melakukannya, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka itu tidak ada gunanya sama sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Percuma saja ia menahan rasa lapar serta dahaganya. Ya, mungkin di antara dari hikmah disyariatkan puasa seperti itu, Ustaz Denol. Dan ke pertanyaan kedua ya, Ustaz. Ya, yang kedua. Di sini pertanyaan kedua adalah kapan waktu berniat. Nah, apakah niat itu cukup di awal Ramadan dan itu mencakup seluruh puasa-puasa kita selama 1 bulan, atau setiap malam kita harus memperbarui niat kita untuk berpuasa, Ustaz? Nah, monggo Ustaz. Untuk masalah niat ya berpuasa bulan Ramadan, maka di situ ada perbedaan dalam mazhab fikih ya, seperti halnya saya mengambil dari kitab Ithaful Anam bi Ahkami Siyam ya, karangan Dr. Zain bin Muhammad bin Husain Al-Aidrus Al-Ba'alawi, dalam permasalahan wujubun niyah likulli lailah. Nah, maka ada pendapat pertama ya, diwajibkan bagi siapa saja yang ingin berpuasa untuk niat setiap malamnya. Nah, ini merupakan kaulnya indah Syafi'iyah, para fuqaha mazhab Syafi'i, dan itu sebagai mazhab jumhur fuqaha. Nah, ini yang pertama. Maka wajib dia untuk apa? Niat setiap malamnya. Nah, kemudian selanjutnya ya, qala Malik wa Ahmad fi ihda riwayatain ya. Kata Imam Malik dan juga Imam Ahmad dalam salah satu di antara riwayat beliau, bahwasanya diperbolehkan bagi seorang yang ingin puasa ya meniatkan di awal malam bulan Ramadan untuk berpuasa keseluruhan selama 1 bulan. Nah, kemudian juga menukil dari kaulnya Ibnul Munzir ya, bahwasanya barang siapa yang berpuasa kemudian ia berniat setiap malamnya, maka dikatakan puasanya itu sempurna. Seperti itu. Nah, tetapi ya lebih baik dianjurkan bagi siapa saja yang berpuasa ketika di awal malam bulan Ramadan juga meniatkan seperti halnya perkataan Imam Malik ya, yaitu gimana? Yaitu tetap meniatkan untuk puasa secara keseluruhan selama 1 bulan. Kenapa? Karena agar ia tetap mendapatkan puasanya ketika di hari dimana dia lupa untuk berniat. Seperti itu ya, jadi dianjurkan ya. Jadi untuk permasalahan niat maka ada 2 pendapat tadi ya. Ada yang mewajibkan setiap malamnya dan juga ada yang boleh berniat untuk secara keseluruhan di awal malam bulan Ramadan. Tetapi tetap dianjurkan bagi kita untuk
berniat di awal malam bulan Ramadan untuk puasa secara keseluruhan, supaya kalau lupa tetap mendapatkan puasanya. Seperti itu. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya, Tamam. Pertanyaan ketiga adalah, apakah gosok gigi atau sikat gigi dengan odol itu membatalkan puasa atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus ya, insyaallah. Dan alhamdulillah ini juga dijelaskan secara terperinci juga di dalam kitab Ithaful Anam fi Ahkam Siyam, karangan Dr. Zain bin Muhammad bin Husain Al-Aidlus Al-Ba'alawi. Di dalam permasalahan menggunakan sikat gigi menggunakan odol bagi orang yang berpuasa. Dalam permasalahan ini maka kita perlu melihat beberapa sisi. Yang pertama ya, jadi beliau di sini membedakan niat bagi si pengguna sikat gigi dengan odol tersebut. Ya, yang pertama, jika seseorang sikat gigi menggunakan odol tersebut ya dengan maksud ya atau dengan niat untuk mendapatkan pahala sunnah, sebagaimana halnya melakukan siwak ketika terbangun dari tidurnya ya, maka itu adalah perbuatan yang dianjurkan, yang diperintahkan, sebagaimana halnya siwak. Maka jika dia berlebihan memakai odolnya atau nyikat giginya sampai zat odol tersebut tertelan dan masuk ke perut lewat tenggorokannya ya, maka puasanya batal seperti itu ya. Tetapi jika selama dia tidak berlebihan kemudian tidak sengaja ada sesuatu yang tertelan, maka insya Allah tidak batal ya. Kata beliau, arju alla tuftir inda khola jaufihi. Jika apa? Jika tidak berlebihan tetapi nggak sengaja tertelan. Itu yang pertama. Jika orang yang menyikat gigi tersebut meniatkannya sebagaimana ia melakukan siwak ya, untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa illam yanwi bihi husul as-sunnah ka'adah. Yang kedua ini, orang yang sikat gigi menggunakan odol ya, nggak meniatkan apa-apa, ya hanya sikat gigi biasa. Maka fadukhulu syai'in minal ma'jun muftirun balago aula. Maka menyikat gigi dengan odol tersebut secara mutlak membatalkan puasa ya, baik berlebihan atau tidak ya, apalagi sampai tertelan gitu, karena secara mutlak itu membatalkan ya, berlebihan atau enggak ya. Jika apa? Jika ia nyikat gigi pakai odol tanpa ada niat apa-apa, sekedar nyikat gigi doang. Nah, kemudian di sini menimbulkan iskal ya bagi beberapa thalabatul ilmi ya, kata beliau, terdapat di dalam footnote-nya beberapa pertanyaan, beberapa sangkalan gitu. Mengapa kok harus dibedakan ya antara sikat gigi dengan odol dengan siwak ya? Bahwasanya udah jelas ya, sikat gigi menggunakan odol itu bukan perbuatan yang matlub, bukan dianjurkan atau diperintahkan ya. Maka di sini jawabannya apa? Bahwasanya mengkiaskan sikat gigi dengan odol dengan siwak itu merupakan kias yang sahih ya, kias yang benar ya. Maka menggunakan sikat gigi dengan odol itu sebagaimana halnya melakukan siwak yang dikasih air ya. Mengkiaskan antara sikat gigi dengan odol dengan menggunakan siwak ma'a wujudi ma'i siwak, yang dimana siwak tersebut ada airnya gitu. Maka itu jawaban daripada beliau. Maka kemudian ditambahkan qala Syekhunal Alamah Abdullah bin Mahfud Al-Haddad rahimahullah, beliau mengatakan ketika ditanya bagaimana hukumnya sikat gigi menggunakan odol pada saat puasa ya, la yaduru dzalika ma'al muhafadzah, bahwasanya tidak membahayakan atau tidak membatalkan jika benar-benar memperhatikan selama tidak ada yang masuk ke dalam perut kita melalui rongga ataupun tenggorokan. Wala yaduru baqaul nakha, maka tidak apa-apa jika masih ada rasanya, karena itu merupakan athar, sisa atau bekasnya, bukan zat dari odol tersebut yang masuk ke dalam perut kita, seperti itu ya. Nah, tetapi mungkin ada beberapa ulama yang menganggapnya makruh ya, seperti halnya juga beberapa fuqaha khususnya Imam Syafi'i ketika mengambil hadis la khulufu famis shaim indallahi atyab min rihil miski ya, bahwasanya bau mulut seorang yang puasa itu sangat dicintai oleh Allah, yang dimana bagi Allah itu lebih harum daripada bau minyak kasturi, sedangkan siwak tersebut itu akan menghilangkan bau tersebut. Nah, ini yang digunakan oleh Imam Syafi'i ya, tetapi ada beberapa fuqaha mazhab Syafi'i lainnya yang menghilangkan kemakruhannya, diantaranya adalah Imam Nawawi. Tapi yang lebih aulanya ya, lebih dianjurkannya untuk menjaga-jaga, sebaiknya kalau mau sikat gigi menggunakan odol ketika malam hari ataupun ketika setelah sahur ya, untuk ihtiyaton ya, berjaga-jaga dalam kesahan daripada puasanya.
Wallahu taala a'la wa alam bissawab.